Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi di channel saya. Setelah sekian lama tidak update, maka hari ini saya akan mengupdate sedikit demi sedikit apa yang perlu diupdate. Tapi sebelum memulai video, ada baiknya teman-teman subscribe channel ini, like, kemudian komen. Kalau ada pertanyaan pasti saya balas, pasti saya jawab menurut pengetahuan saya. Kalau memang saya nggak tahu ya saya bilang nggak tahu. Oke, terima kasih yang sudah subscribe agar channel ini bisa berkembang, karena semua konten tentang sabun Jojo dan sabun yang lain-lain saya pindah di sini dari channel yang satunya. Yaitu jangan lupa subscribe di channel ini ya, karena channel satunya itu masih banyak yang komen di channel yang satunya tentang sabun Jojo, padahal semua tentang konten sabun Jojo saya pindah ke sini. Oke, bagi yang belum tahu silahkan subscribe channel ini. Terima kasih. Nah, di video kali ini saya akan review sejenak tentang cairan cuci piring Jojo seperti ini yang 1 liter. Barusan saya kemas, saya tuang dari galon yang 20 liter karena ada pesanan. Ini belum saya kasih stiker. Stikernya seperti ini. Yang belum tahu seperti apa itu stikernya dan cara membuatnya, formatnya, jenis kertasnya, bisa lihat di video sebelumnya ya. Saya sudah pernah update tentang stiker. Nah, ini kita tempelin lagi stiker cairan pencuci piring. Format stiker sebenarnya terserah sih. Mau teman-teman bikin sendiri modelnya seperti apa, tapi harus, saran saya ada patternnya, ada polanya Jojo seperti ini ya, agar orang tahu ini produk Jojo. Seperti ini ya stikernya. Ini terserah mau dibikin gede, mau dibikin kecil. Kalau enaknya memang gede ya, karena biar proporsional dengan botolnya. Tapi karena mengingat ini saya harus menekan ongkos produksi, karena kalau stikernya lebih besar kan nanti juga kertas yang dibutuhkan lebih banyak ukurannya. Nah, itu kan membutuhkan biaya yang juga lebih banyak. Maka saya menghemat, jadi ini kertasnya kecil-kecil saja, hanya untuk supaya orang tahu oh ini Jojo gitu aja. Kalau teman-teman punya inisiatif sendiri dibikin full melingkar juga nggak apa-apa, tapi kalau saya pribadi saya menghemat, jadi memang ini saya bikin kecil. Meskipun tampaknya agak lucu ya, tapi nggak proporsional, tapi nggak apa-apa demi ongkos produksi yang ditekan. Oke, ini tempelin semua stikernya. Semua ini cairan mencuci piring karena ada pesanan. Hari ini mau diambil hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021. Nah, seperti ini. Untuk review tentang cairan cuci piring saya sudah banyak bikin video, baik di channel ini maupun di channel Agus Asmaka, channel yang sebelah, channel saya juga. Ini kualitasnya saya boleh katakan ex Unilever teman-teman ya. Jadi dulu itu PT Millennium Masa Manunggal itu bekerjasama dengan Unilever untuk memasok cairan pembersih apapun, baik cuci piring, baik deterjen, baik softener, baik pelicin, baik karbol dan lain-lain. Namun karena suatu hal sudah tidak lagi memasok ke Unilever, jadi PT Millennium Masa Manunggal memasarkan produknya sendiri. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi ini untuk kualitas bisa dibilang ini sama dengan Unilever. Wah, harganya kok mahal mas, ini saya jual segini 15.500 1 liter ini lur ya. Kalau jenengan sampean beli Sunlight 1 liter yang botol loh, itu harganya kan mesti 20.000 ke atas ya, 22.000 sampai 24.000. Nah itu, ini saya jual 15.500. Kalau yang pots seliter nggak ada. Kalau yang pots biasanya ukurannya 750 ml, 800 ml seperti itu. Ini cairannya kental banget, wangi.
Jadi dituang sedikit, terus dicampur air, dikocok-kocok pakai busa penggosok cuci piring itu, buat nyuci piring, gelas itu langsung bersih, lemaknya terangkat semua. Lemaknya terangkat semua, jadi hasilnya wangi kesat. Tapi semua itu tergantung teman-teman ya. Teman-teman mau pakai atau menjual produk yang homemade ya monggo silahkan. Semua itu ada plus minusnya. Kalau yang homemade mungkin harganya lebih murah, bisa setengahnya ini mungkin harganya mungkin cuma 10.000, 8.000 1 liter. Tapi untuk kualitas ya bisa dibandingkan, bisa dibuktikan sendiri, bisa disandingkan, di compare lah istilahnya ya, mana yang lebih baik. Kalau secara harga ini lebih tinggi daripada harga yang produk-produk rumahan, tapi kalau secara kualitas saya berani jamin ini lebih unggul. Nah, kembali lagi ke teman-teman, mau pilih yang mana, mau pilih yang harga murah atau kualitas. Karena begini teman-teman ya, saya dulu banyak konsumen yang menanyakan apakah ini produk homemade. Saya jawab bukan, dan semua orang itu mengira saya adalah produsen, saya pembuat sabun ini. Banyak juga yang menanyakan, Om atau Mas, bagaimana cara membuat perizinannya? Saya jawab, saya tidak bisa menjawab karena saya bukan produsen, saya bukan pabriknya, saya hanya agen, saya hanya juga reseller, saya hanya menjualkan ini juga dari distributornya. Segala macam urusan tetek bengek, perizinan dan sebagainya itu urusannya berada di ranah pabriknya. Bahkan distributornya pun tidak bisa mengurus perizinan, itu dari produsen alias pabriknya. Jadi kalau teman-teman menanyakan bagaimana mengurus izinnya, Kemenkes dan sebagainya, bukan wilayah saya. Jadi seperti itu. Jadi jangan mengira ini saya produsen, enggak, saya hanya reseller atau agen atau gampangannya yang jual ini lagi ke konsumen gitulah ya. Nah, itu adalah salah satu yang dipusingkan oleh produsen sabun rumahan. Karena apa? Dia kepentok dengan perizinan. Soalnya menjual produk seperti ini harus ada izin ya dari legalitas Kemenkesnya. Jadi kalau nggak ada izinnya sebenarnya nggak apa-apa. Cuma nanti kalau pas ada pemeriksaan, nah itu diperlukan izin, kita tidak bisa menunjukkan bukti-bukti izinnya, nanti bisa dicabut usahanya. Seperti itu. Jadi untuk masalah harga memang antara homemade dengan pabrikan beda jauh. Kualitas juga menang yang pabrikan. Nah itu ya teman-teman ya. Nah ini juga ada satu lagi sedikit sharing dari calon konsumen saya nggak usah sebutkan namanya, tapi juga dia sering tanya-tanya melalui YouTube, kemudian menyambung ke WA. Jadi gini, saya punya temen, dia juga udah jualan sabun, dia mainnya atau jualannya produk homemade yang harganya seliter kurang lebih 10.000 lah. Nah, jadi teman saya itu biasa jualin produk homemade, harganya sekitar 10.000 1 liter. Saya nggak usah sebutkan mereknya di sini, karena merek homemade. Jadi pertama-tama laku keras teman-teman ya, karena murah. Sampai dia kewalahan, tidak ada stok untuk produknya karena banyak yang minat. Tapi tempo hari dia WA saya, Mas, Jojo harganya berapa? 1 liter. Saya bilang 1 liter 15.000 gitu. Wah kok mahal ya? Saya biasa jual 10.000. Laris di sini. Tapi gini Mas, saya ada masalah baru. Konsumennya akhirnya komplain. Setelah sebulan 2 bulan pemakaian, sabunnya itu nggak berbusa, nggak wangi, nggak kesat ya teman-teman. Jadi akhirnya banyak konsumen yang kecewa dan akhirnya tidak memakai produk itu lagi. Dan akhirnya teman saya yang jual produk itu akhirnya malah beralih ke Jojo. Meskipun harganya lebih mahal sedikit, tapi kualitas dijamin oke dan konsumen tidak kecewa.
Nah, jadi kembali lagi ke teman-teman, mau yang murah tapi kualitas kita nggak tahu, atau ada perbedaan harga tapi ada kualitas. Ini tergantung konsumen ya nanti ya yang menilai ya. Kalau saya sih, saya nggak ngiklan ini sendiri, nggak. Saya fair orangnya. Kalau yang baik saya katakan baik, bagus saya katakan bagus. Tapi kalau nggak bagus, memang saya katakan nggak bagus. Jadi biar konsumen yang menilai kualitas barang tersebut. Jadi ada harga, ada kualitas ya teman-teman ya. Jadi tidak sembarangan kita jual harga murah banget, pasti ya kita tahulah seperti apa kualitasnya. Ini seperti itu. Banyak kok teman-teman dari daerah lain yang sudah join Jojo. Ada yang dari Karawang, di Bandung, mana lagi ya, kalau di Jakarta banyak. Oh iya, jangan lupa di follow Instagram Jojo Deterjen dia di IG, itu IG-nya Jojo Deterjen. Dan jangan lupa subscribe juga channel ini ya. Kalau ada pertanyaan pasti saya jawab. Nah, cairan cuci piring ini adalah cairan yang laris lah, karena apa ya, karena digunakan setiap hari. Jadi saya kasih kisi-kisi ya. Kalau sabun itu yang sering digunakan adalah cuci piring, deterjen, kemudian karbol kalau di tempat saya ya. Tapi kalau karbol tentatif, ada kadang yang tidak suka baunya. Tapi yang dua itu wajib, deterjen pakaian sama cairan mencuci piring. Oke. Lalu nomor 3-nya karbol, nomor 4-nya sebenarnya hand sanitizer. Tapi kalau hand sanitizer saya nggak punya, dari dulu memang saya nggak punya. Saya punyanya hand soap. Jadi lumayan lah untuk hand soap atau sabun cuci tangan juga diminati konsumen. Nah, gitu ya. Jadi kesimpulannya di video ini, pertama adalah saya bukan produsen, saya hanya pengecer, reseller atau agen atau apalah sebutannya, tapi saya bukan produsen. Dan yang kedua, kalau masalah perizinan itu urusannya pabrik ya, begitu. Dan masalah harga, ada kualitas. Jadi itu jelas masih berlaku hukum ada harga, ada kualitas. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf kalau kurang lebihnya ada kata-kata yang salah, tidak berkenan, saya mohon maaf. Jangan lupa komen, subscribe, like ya, share juga boleh. Kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Sampai jumpa di video update selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Salam semuanya. Dah.